Baik, anak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di buku tema 2 di subtema 3. Pada pelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, PKN, matematika, dan SPDP. Pada pembelajaran di subtema 3 ini kita akan mempelajari dalam bahasa Indonesia, yaitu bagaimana cara merawat tanaman atau tumbuhan. Bisa kita lihat, menyayangi tumbuhan. Apakah di lingkungan sekitar kalian ada banyak tanaman? Mengapa kita harus menanam tanaman di lingkungan sekitar kita? Tanaman memiliki banyak manfaat. Tanaman dapat menjadi hiasan sehingga lingkungan menjadi terlihat lebih asri dan teduh. Tanaman juga dapat menyaring udara agar udara menjadi bersih saat diserap oleh manusia. Secara langsung, tanaman di sekitar kita sangat bermanfaat untuk kebersihan lingkungan. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia tumbuhan yang Allah berikan tumbuh di sekitar kita. Fatimah bertanya kepada Zainab cara merawat tanaman bunga melati. Dia ingin menanam bunga melati di dalam pot rumahnya. Nah, bacalah teks yang terdapat dalam buku siswa halaman 108 sampai 109, yaitu tentang merawat tanaman. Silakan Anda baca di halaman 108 sampai 109. Setelah Anda membaca, silakan jawab pertanyaan berikut ini. Ada 1 sampai dengan 5. Silakan dibaca di buku teksnya, lalu jawab pertanyaan ini di buku tugasnya. Selanjutnya, Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mencari informasi dengan metode wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, yaitu disebut narasumber. Untuk melakukan wawancara, kalian harus membuat daftar pertanyaan. Pertanyaan harus sesuai atau disesuaikan dengan topik. Ini langkah pertama, ya. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, nah, ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan sebelum melakukan wawancara tersebut. Yang pertama, susunlah daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada narasumber. Ini langkah pertama. Akan lebih baik jika kalian bisa merekam proses wawancara tersebut dengan recorder, agar kalian dapat memutar ulang hasil wawancara kalian. Ketiga, susunlah kembali pertanyaan yang kalian ajukan dengan jawaban narasumber. Setelah dibuat pertanyaan dan mendapat jawaban, susunlah kembali pertanyaan yang sesuai dengan jawaban narasumber. Lalu gunakan format seperti berikut, ya. Ada topik wawancara, wartawan, narasumber. Nah, itu adalah teknik-teknik dalam mewawancarai. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir adalah ringkaslah pokok-pokok isi wawancara yang kalian lakukan. Nah, itu adalah 4 langkah daripada metode mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi. Itu bahasa Indonesia. Jadi pokok bahasanya adalah bagaimana kita bisa mencari informasi dengan cara wawancara. Nah, di dalam wawancara ini
ada beberapa kata yang sering diucapkan atau dibuat sebagai pertanyaan. Jadi untuk membuat pertanyaan bisa menggunakan kata-kata berikut. Nah, di antaranya apa, ya, apa, kemudian siapa, mengapa, bagaimana, kapan. Itu di antara contoh kata-kata yang bisa dibuat menjadi sebuah pertanyaan. Contohnya sudah Ustaz tulis. Kalau apa nama Latin bunga anggrek ini? Itu adalah pertanyaan. Jadi ada 5 kata yang bisa dijadikan menjadi kalimat tanya. Nah, itu Ananda ya, ringkasan di bahasa Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk kepada matematika, yaitu tentang bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah bisa dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan, ya. Secara berurutan kita bisa membuat penjumlahan dengan menggunakan di garis bilangan, ya. Nah, lihat ini contohnya garis bilangan. Nah, pada garis bilangan tersebut setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Di antara 0 sampai 10 ini ada jarak-jarak tertentu untuk menyimpan angka. Nah, terdapat tanda panah yang menunjukkan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tidak terhingga, baik ke kanan atau ke kiri. Itu adalah menandakan tidak terbatas hitungannya, ya. Tidak terbatas hitungannya, angkanya maksudnya. Dari 1 atau dari 0 sampai berapa yang kita inginkan. Ke kanan ataupun ke kiri. Pada garis bilangan, semakin ke kanan, letak suatu bilangan, nilai bilangannya semakin besar, ya. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Adapun sebaliknya, semakin ke kiri, maka bilangannya semakin kecil. Lihat contoh dari sini. Kalau ke kanan sampai 10, tapi kalau ketika ke kiri menjadi 0. Nah, itu dari 0 ini jadi min 1, min 2, min dan seterusnya, ya. Ini adalah garis bilangan. Ya. Bagaimana cara menentukan letak bilangan pada garis bilangan di atas? Nah, perhatikan pola susunan bilangan dari kiri ke kanan, ya. Nah, perhatikan pula susunan bilangan dari kanan ke kiri. Nah, untuk membuat garis bilangan, perhatikan langkah-langkah berikut. Buatlah suatu garis lurus. Ini kita sudah buat, ya. Kemudian bagilah garis dengan lebar bagian sama. Artinya antara jarak satu angka ke angka berikutnya harus sama. Lalu tempatkanlah bilangan secara urut pada garis bilangan ini. Jadi secara urut, ya. 1 dari 0 mulai ke kanan. 0, 1, 2, 3, 4 sampai tidak terhingga. Nah, contohnya ini, ya, penulisan angka dimulai dari kiri ke kanan, ya. Coba kita lengkapi ini, bisa sudah lengkapi. 4, 5, 6, 7. Setelah 8 itu angka berapa? Iya, 9, 10, 11. Setelah 11 angka 12, 13 dan selanjutnya. Ini adalah garis bilangan. Kemudian menyelesaikan masalah penjumlahan dengan garis bilangan. Ini Ustaz Ananda perhatikan semuanya. Pada bulan pertama, tanaman bunga matahari sole tumbuh sebesar 3 cm. Lalu pada bulan kedua, tanaman tersebut tumbuh sebesar 4 cm. Jadi, tinggi tanaman tersebut pada bulan kedua adalah 7 cm. Nah, kita buat dulu garis bilangannya. Kita selesaikan dengan garis bilangannya. Tadi
pada bulan pertama bunga matahari sore itu tumbuhnya sebesar 3 cm atau sepanjang 3 cm ya. Nah, kita buat garisnya atau tanda panahnya ya seperti ini. Mulai dari angka 0. Coba kita hitung dari angka 0 ya. Berapa kolomnya? 1, 2, 3. Pas. Nah, pas pada bulan pertama dia tumbuhnya itu sepanjang 3 cm. Kemudian pada bulan kedua tumbuh sebesar atau sepanjang 4 cm. Nah, kita hitung dari angka 3. 1, 2, 3, 4. Jadi centimeter ya. Jadi 4 cm. Nah, total kalau kita totalkan artinya dijumlahkan ya, total tinggi tanaman pada bulan kedua itu adalah 3 ditambah 4. Nah ini 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Nah, kalau ditunjukkan dengan garis bilangan maka akan terbentuk pola. Bulan pertama 3 cm, bulan kedua menjadi 7 meter. Dari mana 7 cm? Dari mana 7 cm ini? Itu antara penjumlahan 3 ditambah 4. Itu adalah di antara urutan bilangannya atau penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Baik, selanjutnya Anda silakan kerjakan ini, mengamati perkembangan bilangan, itu soal-soal matematika ya. Nah, caranya seperti yang Ustadz terangkan tadi caranya. Silakan. Ini adalah tugasnya. Selanjutnya materi PKN yaitu tentang keragaman karakteristik individu. Karakteristik itu apa? Ciri-ciri ya. Sifat yang ada pada setiap individu. Pada hari Minggu atau Ahad, keluarga Ahmad melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan rumah dan halaman. Lihatlah mereka sedang sibuk bekerja. Ayah sedang membersihkan kebun. Ibu merawat tanaman bunga. Ahmad sedang menyapu halaman. Si kecil Tia sedang bermain air sambil menyiram bunga. Semua bekerja sama membersihkan halaman dan kebun. Sikap keluarga Ahmad di atas merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila itu berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh anggota keluarga Ahmad menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Mereka tidak akan menuntut hak sebelum kewajiban dipenuhi. Yaitu di dalam keluarga itu ada hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sementara kewajiban sesuatu yang wajib kita tunaikan. Nah, mengamati peran anggota keluarga. Ahmad anak yang rajin. Setiap hari dia selalu bangun pagi. Dia bangun pukul 4 pagi. Ayah dan ibu juga sudah bangun. Ahmad langsung merapikan tempat tidur. Kemudian dia melakukan ibadah sholat subuh bersama ayah ke masjid. Nah, apakah ini yang dilakukan oleh Ananda di rumah selama COVID pandemi ini? Sholatnya tidak lebih bagus di masjid ya. Nah, di masjid kalau laki-laki itu secara berjamaah. Nah, ini yang dilakukan oleh Ahmad. Setiap anggota keluarga Ahmad mempunyai peran dan tugas sendiri. Di pagi hari, Ahmad bertugas membersihkan halaman rumah. Ahmad juga merawat tanaman bunga yang ada di samping rumah. Banyak bunga yang tumbuh di taman Ahmad, salah satunya anggrek. Ayah bertugas menyapu lantai rumah dan membersihkan jendela serta perabotan. Ibu memasak di dapur. Tika, adik Ahmad, membantu ibu di dapur. Ini ada bacaan yang mempunyai gambaran tentang peran setiap anggota keluarga di rumah masing-masing. Ya, ada Ahmad, ada ayahnya, ada ibunya. Kalau peran ayah itu sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, kewajiban dia apa?
Nah, kewajibannya adalah untuk mencari nafkah. Kemudian ibu sebagai ibu rumah tangga, kewajibannya adalah merawat dan menjaga serta mendidik anak-anaknya. Ya, untuk anak-anaknya, nah, lihat di sini. Nah, lihat apa saja yang termasuk kepada tugas-tugas yang ada di keluarga kita. Nah, tugasnya ini ya PKN, antum sesuaikan dengan tugas atau perannya masing-masing. Apa peran ayah? Dari 1 sampai 10 ini ada peran ayah, masukkan ke sini. Kemudian ibu apa? Peran anak apa? Silakan Ananda susun ya, mana yang termasuk kepada peran ayah, mana yang termasuk kepada peran ibu atau tugas ibu, dan mana yang termasuk kepada tugas seorang anak. Ini tugasnya. Selanjutnya masih PKN. Ini ya. Sebutkan peran masing-masing anggota keluargamu di rumah. Tuliskan dalam kolom berikut. Nomor 1 ini sebagai contoh saja. Ya, sudah kasih contoh. Ini adalah peran daripada anggota ke rumah kita. Ada ayah, ibu, ya, anak Ahmad, Aisyah. Ayah itu sebagai kepala keluarga perannya, ibu sebagai ibu rumah tangga, kemudian Ahmad, Aisyah itu sebagai anak. Ya, apa kewajibannya? Kewajiban ayah mencari nafkah, ibu merawat anak dan rumah serta pendidikannya, Ahmad menghormati orang tua, ya, Aisyah belajar dengan tekun. Ini adalah kewajiban anak nih, ya. Kewajiban anak itu menghormati orang tua, belajar dengan tekun dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan atau tugas yang telah diberikan oleh ayah ataupun ibu. Baik, untuk SPDP yaitu menggambar motif tumbuhan. Nah, pada pelajaran ini kita akan kembali mempelajari tentang motif dalam dekoratif ya, seni rupa dekoratif. Motif. Nah, kita selesai mengukur pertumbuhan tanaman bunga matahari ya, ketika Ahmad memperhatikan keindahan bentuk bunga matahari yang mulai mekar. Dia mempunyai ide untuk membuat suatu motif tumbuhan untuk tugas prakarya nanti. Lalu, Ahmad mencari informasi tentang cara menggambar motif tumbuhan. Lihat, ini motif tumbuhannya. Ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan. Nah, ini ya. Ini tumbuhan, itu dari bunga. Lihat, ini bunga-bunga ya. Dari bunga. Kemudian di tengah ini motifnya adalah dari hewan. Perhatikan Ananda harus dihafal, harus dipahami nih ya. Kemudian ada juga yang dari keduanya nih motifnya. Ini gambarnya ya, kalau dari tumbuhan ini gambarnya, dari hewan ini gambarnya. Lihat. Ini adalah yang bisa kita jadikan menjadi sebuah hiasan dekoratif dengan motif hewan atau tumbuhan. Ingat ya, hewan atau tumbuhan yang dijadikan motifnya. Selanjutnya, kita pun akan mengenal atau memahami membuat karya dekoratif itu. Sambil mengamati pertumbuhan tanaman di sekitarnya, Ahmad mengamati bentuk-bentuk tanaman sangat beraneka ragam. Ahmad membayangkan ide untuk membuat gambar dekoratif berbagai jenis tumbuhan. Nah, ini motifnya nih ya. Motif yang tadi, ini adalah motif apa Nanda? Iya, ini adalah motif tumbuhan, yaitu bunga di sini ya, motif tumbuhan dan bunga. Sangat indah sekali ketika kita mampu untuk menjadikannya sebagai suatu motif dalam gambar dekoratif kita ya. Nah, ini pengenalannya. Selanjutnya, carilah daun atau bunga yang ada di lingkungan sekitarmu. Amatilah bentuk daun atau bunga tersebut. Buatlah gambar dekoratif sesuai dengan daun atau bunga yang telah kamu amati. Jadi ini tugas SPDP ya. Cari daun yang ada di sekitar rumahmu, gambarlah. Dan digambar di buku tulisnya. Itulah Ananda pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan walaupun singkat
Ananda bisa memahaminya. Dan jangan lupa bukunya dibaca di tema subtema 3 ya. Di subtema 3 silakan dibaca.